Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salam ala habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimi Mustafa Muhammad. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas dan melanjutkan pembahasan kita tentang teologi Islam. Dan alhamdulillah, kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk selalu ingat akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari kita semakin semangat untuk mendalami tentang ilmu ketuhanan. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang belum selesai pada kesempatan yang lalu tentang urgensitas dari pembahasan tauhid dalam ketaatan. Kita sudah menyampaikan urgensitas yang pertama dan kita sudah menyinggung sedikit tentang urgensitas yang kedua terkait dengan tauhid dalam ketaatan. Urgensitas yang kedua adalah bahwa tauhid dalam ketaatan ini akan bisa mengarahkan kita untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Mungkin kita dapatkan dalam kehidupan kita dan sering kita dapatkan dalam kehidupan kita ketika seseorang melihat orang lain memiliki keahlian di atas dari keahlian yang dia miliki, memiliki harta lebih banyak dari harta yang dia miliki, memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan yang dia miliki, maka ada satu perasaan bahwa dia harus taat dan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang tersebut. Kalau kita meneliti kehidupan di desa, biasanya di desa itu ada pemimpinnya, ada orang terhormat. Orang-orang yang biasa, orang awam, mereka akan berpikiran bahwa saya harus taat kepada apapun yang dia katakan. Taruhlah pada hari ini kita harus kerja bakti. Maka orang awam karena melihat kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh pemimpin tadi, berarti saya harus ikut serta dalam kerja bakti dan saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Kemudian ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Maksud ekstrim itu, kalau ini tuh bersifat sosial, tapi kalau yang kedua ini bersifat pribadi. Terkadang kita dapatkan seseorang pemimpin, seorang yang memiliki pengaruh lah ya, tepatnya itu, tokoh. Karena dia tidak memiliki perangai yang baik,
dia menyuruh orang sesuka hatinya untuk melakukan apa? Melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keinginannya. Taruhlah menyuruh orang lain untuk membawa sesuatu, dan sesuatu ini harus sampai tepat waktu. Taruhlah tokoh ini menyuruh orang yang awam untuk mengerjakan sesuatu, padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh dirinya, bukan orang lain. Kita dapatkan fenomena ini, fenomena sosial. Kita dapatkan budaya ini dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang awam yang tidak memiliki landasan iman yang kuat, makrifah yang kuat, bahwa yang layak ditaati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berpikiran bahwa kalau ada orang yang dia memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita, yang lebih kaya, lebih kuat, maka saya harus taat kepadanya. Saya harus mengikuti apapun yang dia katakan, harus mengerjakan apapun yang dia perintah. Dengan contoh ini, maka kita memahami tentang urgensitas daripada tauhid dalam ketaatan. Tauhid dalam ketaatan akan mengajarkan kepada kita bahwa kita dengan yang lain itu sama, tidak ada bedanya. Saya dengan pimpinan saya itu sama, nggak ada bedanya. Saya adalah manusia, dia adalah manusia. Dia lemah, saya juga lemah. Kenapa? Karena semua kenikmatan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk yang sama, makhluk yang membutuhkan kepada yang lainnya. Kalaupun orang lain lebih kuat dari kita, maka sebenarnya kekuatannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kekuatan, harta bukanlah satu tolak ukur bahwa kita harus taat kepada orang tersebut. Ini adalah urgensitas yang kedua terkait dengan pembahasan tauhid dalam ketaatan. Ya Rabb, al-Maut, al-Maut, khalisna minan nari ya Rabb. Kalau kita sudah meyakini bahwa tauhid dalam ketaatan adalah benar dan satu-satunya zat yang patut kita taati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada perasaan dalam diri kita untuk melakukan semua perkataan dari pimpinan kita, meskipun perkataan tadi adalah perkataan yang salah. Inilah urgensitas daripada tauhid dalam ketaatan. Jadi tauhid dalam ketaatan adalah salah satu metode untuk bisa mengarahkan kehidupan kita dan menyadarkan diri kita akan posisi kita dan posisi orang lain. Dan tauhid dalam ketaatan akan memberikan kehormatan kepada kita. Orang yang tunduk, orang yang selalu mengerjakan perintah orang lain, maka sama dengan dia tidak memiliki kehormatan. Kenapa? Karena pada dasarnya kehormatan dia dengan kehormatan orang lain adalah sama, nggak ada bedanya. Makanya Islam datang mengajarkan kepada kita bahwa kehormatan yang sebenar-benarnya adalah terletak pada keimanan, bukan dalam status sosial. Kalau misalnya ada pemimpin, kemudian ada bawahan,
Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, pemimpin dan bawahan itu sama, nggak ada bedanya. Cuma dari status sosial saja. Kita sendiri yang bikin buat dia lebih terhormat. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, maka nggak ada bedanya. Dia adalah makhluk Allah dan bawahan adalah makhluk Allah, nggak ada bedanya. Makanya kita harus membahas tentang tauhid dalam ketaatan. Tauhid dalam ketaatan akan mengajarkan kepada kita, menyadarkan diri kita bahwa kita sebenarnya berada di posisi yang sama. Tidak ada kata kita harus melakukan perintah orang lain, itu tidak ada. Pada dasarnya, meskipun nanti saya akan membahas tentang kolerasi antara tauhid dalam ketaatan dan hukum sosial, tapi kita ingin melihat persoalan dari dasarnya. Kita ingin melihat persoalan secara murni, tanpa ada embel-embel sosial, tanpa ada embel-embel yang lain. Kita melihat bahwa manusia sebagai makhluk Allah, apakah layak dia memerintah orang lain? Kita sebagai makhluk Allah, apakah layak untuk tunduk di bawah perintah orang lain, di mana orang lain tersebut dari sisi kemanusiaan sama dengan kita? Dan boleh jadi kalau kita lihat dari sisi kebaikan, kita lebih baik. Tapi karena dia memiliki status sosial, maka dia lebih tinggi di pandangan orang lain dari diri kita. Dengan kita menjelaskan tentang organisitas yang kedua ini, maka jelaslah bagi kita tentang pentingnya tauhid dalam ketaatan. Kita mencoba untuk membahas tauhid dalam ketaatan dalam naungan agama Islam. Kalau dari tadi kita membahas tentang organisitas tauhid dalam ketaatan sesuai dengan logika, artinya kita memandang tauhid ini sesuai dengan konsep-konsep yang kita sudah miliki. Konsep logika tentang ketauhidan yang telah kita yakini. Islam mengajarkan kepada kita tentang satu ajaran yang sangat suci. Islam telah menjadikan keimanan sebagai tolak ukur kesempurnaan, menjadikan keimanan sebagai tolak ukur kehormatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian dialah yang paling bertakwa. Artinya Islam ingin mengajarkan kepada kita dan menyadarkan diri kita bahwa kehormatan itu tidak akan bisa kita dapat kecuali dengan keimanan. Kalau kita merasa zat yang fakir, zat yang membutuhkan kepada Allah, maka justru kita adalah orang yang mulia. Islam ingin menyadarkan kepada kita bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama. Makanya Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Artinya secara tabiat manusia adalah sama, nggak ada bedanya. Manusia itu ketika ingin lahir harus berada di janin. Itu semua manusia. Manusia untuk bisa hidup butuh makan, butuh minum. Itu semua manusia. Jadi nggak ada bedanya. Al-Quran datang untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang bisa membedakan di antara para manusia. Ada sesuatu yang bisa meninggikan kedudukan manusia.
Yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinjau tauhid ini sesuai dengan pandangan Islam, maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Ketika memiliki kedudukan yang sama, maka tidak ada salah satu dari mereka yang memiliki kelayakan untuk memerintah yang lainnya, dan yang lainnya harus taat dan harus melakukan apa yang dia perintah. Itu tidak ada, karena kedudukannya sama. Perintah itu harus bersumber daripada zat yang memiliki kedudukan tertinggi, dan kita yakini sesuai dengan pandangan Islam kita memiliki kedudukan yang sama. Inilah pembahasan tentang organisitas, tentang tauhid dalam ketaatan terkait dengan kehidupan kita. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan sambung pembahasan kita di pembahasan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.